Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Win. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih Mas Danang, kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di The Podcast Virtual ini. Luar biasa karena baru pertama kalinya seorang profesor mampir ke The Podcast Virtual, sebuah platform di mana kita mencoba untuk berbagi insight ataupun wawasan tentang dunia keolahragaan. Semoga bisa ditonton oleh banyak orang, semoga bisa menjadi manfaat untuk orang lain, menambah wawasan dan pengetahuan para penonton. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak. Bapak posisi ada di mana Bapak? Sedang di rumah di Malang, Mas. Oh di Malang. Memang asli Malang ya Pak? Iya, jadi nama kotanya yang Malang, tapi nasib saya yang mujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak selama pandemi ini di rumah saja Pak? Di rumah saja, wah, luar biasa Mas. Jadi aktivitasnya hampir setiap minggu itu ada permintaan untuk webinar. Wah, Dan itu menurut saya peluang untuk berbagi dengan kawan-kawan junior, kawan-kawan yang lebih muda, sehingga apa yang sudah saya lakukan itu mudah-mudahan bisa diikuti, syukur-syukur dilewati gitu. Itu yeah. artinya ada track record tertentu yang mesti harus saya sampaikan supaya kawan-kawan muda itu lebih cepat dalam meraih satu prestasi. Luar biasa. Saya memang beberapa kali mengikuti webinar juga pasti Prof. Win ada di sana dan menurut saya buat kami generasi muda itu cukup tersentil gitu Bapak karena Prof. Winarno selaku profesor yang paling senior juga di Indonesia tetap mau hadir di acara-acara webinar, masa kami-kami yang muda ini tidak ikut berkontribusi. Itu jadi buat kami sebuah semangat untuk bisa mengikuti langkah Bapak lah. Ini saya sekali lagi luar biasa sekali Pak, saya grogi ini Bapak mau ngasih pertanyaan. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, mungkin di Malang bagaimana kondisinya Pak? Apakah sudah ada pelonggaran atau? Jadi Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu itu mulai besok tanggal 31 itu baru akan melonggarkan dengan new normal. Artinya sampai hari ini tanggal 30 itu masih PSBB, tapi berikutnya 3 pemimpin daerah itu akan melonggarkan dengan standar baru. Sehingga itu bagian yang memang menurut saya memang sebagai warga masyarakat harus mengikuti pola yang diluncurkan oleh pemerintah daerah. Itu Mas Danang. Oh, siap. Kita semua berharap semoga masa pandemi ini segera berakhir, Bapak. Iya, jadi memang situasinya menjadi tidak normal. Mestinya mobilitas tinggi, orang hidup itu tandanya juga memang harus ada pergerakan. Ini kan mau nggak mau karena COVID itu harus menyesuaikan diri. Tapi tentu harapannya memang normal kembali sehingga aktivitas berjalan dengan baik, masyarakat bisa bergerak, termasuk mencari ekonomi dari pergerakan itulah yang bisa dilakukan. Semoga cepat selesai urusan COVID-19 dan kembali normal. Amin. Itu kalau tidak salah saya lihat di belakang ada sepeda, itu gimana Pak? Sepeda nganggur atau bagaimana? Iya, jadi kalau normal memang raja jalanan. Artinya Sabtu atau Minggu itu saya menyempatkan diri untuk jalan ya 2 sampai 3 jam lah. Biasanya kalau kilometer itu bisa 25, 30, 35 dengan 2 jam tanjakan, 1 jam turunan. Nah, saat COVID tentu berbeda, sehingga yang dimanfaatkan adalah sepeda yang ada di belakang saya ini, Mas. Jadi sepeda yang ada di belakang saya ini luar biasa. 25 menit itu setiap hari karena yang dibutuhkan saya harus sehat. Yang memerlukan pikiran-pikiran banyak sehingga harus disupport pengaturan kesehatan itu menjadi penting di situ. Salah satunya memanfaatkan dengan sepeda statis.
Gitu, Mas. Oh, nje. Tetap jaga kondisi nggih, Bapak. Wah, luar biasa. Makanya Ya, masih terlihat sangat segar. Semoga sehat selalu, Bapak. Selalu menginspirasi kami amin, yang amin. muda ini. Iya. Nje. Nah, menyambung dengan tadi yang disampaikan berkaitan dengan beberapa webinar yang saat ini ramai di masa pandemi seperti ini, pendapat Bapak bagaimana, Pak? Saya kira momentumnya di bahasa yang sering saya gunakan, di balik musibah ada berkah. Oh, Artinya saat orang di rumah ternyata momentumnya luar biasa, jadi memberikan kesempatan kita untuk banyak membaca, melihat dunia maya dari YouTube, dari artikel jurnal yang bisa diakses, sehingga menurut saya positif. Jadi kawan-kawan berbagi lewat webinar itu artinya menyatukan di seluruh Indonesia paling tidak, karena dengan bahasa-bahasa Indonesia, dan kawan-kawan dari yang tidak kenal itu mulai kenal dan mulai bisa akrab untuk diskusi yang selama ini jarang diperoleh, dan mungkin kalau tidak ada webinar itu menjadi mahal. Jadi misalnya orang harus seminar ke Jakarta, ke Semarang, meluangkan waktu yang panjang. Tapi kalau sekarang di saat waktu yang bersamaan, begitu link itu disambungkan, maka itu dari manapun kita bisa akses. Jadi menurut saya ini hal positif yang terjadi di kita, terutama untuk bidang keolahragaan. Sehingga saya secara pribadi senang, di samping webinar, Mas Jana ngambil peran dengan podcast, itu salah satu upaya untuk berbagi informasi yang bisa orang bisa akses lewat dunia maya. Terima kasih Bapak, apresiasinya ini luar biasa juga. Bapak mau berkenan aja saya sudah luar biasa ini. Nah, menyambung dengan yang tadi, mungkin tidak bahwa webinar yang ramai saat ini itu bakal jadi new normal untuk kedepannya? Oke, saya kira ini momentum yang bagus ya. Artinya pembiasaan komunikasi akademik yang dilakukan melalui webinar itu merupakan salah satu cara mempercepat literasi keolahragaan nasional yang selama ini memang sebelum COVID itu tidak pernah dilakukan, kalau boleh dibilang gitu. Sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi muda, yang kelompok di bawah 40-an yang muncul, itu memunculkan situasi baru untuk mempercepat literasi keolahragaan nasional. Karena kalau Mas Janang mengikuti generasi keolahragaan nasional yang bergerak di bidang akademik, itu terjadi gap yang panjang. Jadi yang usianya 50 tahun ke atas, biasanya itu kesulitan memunculkan, memanfaatkan teknologi untuk diskusi, dan ternyata peluang itu ditangkap oleh anak-anak yang usia 40 ke bawah, 35 ke bawah. Sehingga ini menurut saya tetap harus ditata, diperjuangkan, sehingga literasi keolahragaan nasional itu akan bergerak lebih cepat. Itu Mas Jana. Oh, siap Bapak. Bapak juga merupakan salah satu profesor olahraga yang sangat konsen di dunia literasi ya Pak. Karena saya melihat beberapa teman-teman yang sharing sama saya juga, ini pasti ada sosok Prof Win di belakangnya. Contoh yang kemarin terakhir adalah Sport 5 misalkan. Atau teman-teman di relawan jurnal itu juga ada sosok Prof Win. Itu sebenarnya apa Prof? Karena kami melihatnya di generasi muda itu, kan bisa dibilang Prof Win merupakan salah satu role model kami. Artinya Prof Win punya kepedulian yang besar terhadap kami generasi muda. Sebenarnya motivasi dan cita-citanya apa Prof? Iya, jadi hidup itu gantian. Ibarat orang duduk di kursi, maka satu kursi itu setelah orang lain pergi, maka yang lain akan menggantikan. Dan itu menancap di pikiran saya, sehingga alih generasi itu harus disiapkan. Sehingga apa yang dimiliki oleh orang yang lebih tua, yang biasa disebut senior, maka best practice-nya, pengalaman praktisnya itu harus ditularkan kepada yang junior. Kenapa? Supaya yang junior terjadi percepatan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang lama akan terulang
oleh generasi baru. Dengan cara itu harapannya yang muda akan lebih cepat meraih cita-cita yang dimiliki. Makanya saya di beberapa grup, di beberapa kelompok, salah satunya di Spotify, di Entrepreneur, saya mencoba masuk di situ. Bukan apa-apa, tapi salah satunya harus mendampingi generasi muda supaya terjadi percepatan itu. Nah, di jurnal terutama, sejak awal tahun 90-an, tahun 91, saya sudah bergerak di jurnal, sehingga pengalaman mengelola jurnal, review artikel, itu paling tidak bisa digunakan sebagai bahan diskusi, sehingga pengelola jurnal di Indonesia akan terjadi percepatan. Dan di tahun 2020 ini luar biasa yang saya tangkap, artinya literasi keolahragaan nasional sudah mulai bergerak, dan mudah-mudahan itu nanti akan terus bergerak sehingga terjadi percepatan. Tidak ada salahnya kalau saya mendampingi, karena kapanpun Mas Danang dan kawan-kawan itu adalah generasi penerus saya, sehingga saya punya kesempatan untuk ikut memberikan warna, melakukan akselerasi. Sepanjang itu perlu dilakukan, maka akan tetap saya dampingi. Itu saja barangkali yang pengen visi saya, kenapa harus mendampingi yang muda, karena biar pengalaman praktis itu bisa dimanfaatkan dan kesalahan-kesalahan yang senior tidak terulang oleh yang junior. Saya kira itu, Mas Danang. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Saya pasti juga mewakili teman-teman mendoakan selalu agar Prof. Winarno sehat, selalu agar bisa mendampingi kami para generasi muda ini, Prof. Terima kasih. Amin. Nah, saya tuh tertarik dengan profil Prof. Win, karena Prof. Win itu merupakan salah satu profesor juga yang mendapatkan gelar profesornya itu di usia yang menurut saya masih sangat muda. Kalau tidak salah 43 tahun, betul, Prof? Iya. Wah, benar, itu ya minimal buat saya pribadi, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Saya kadang ngukur umur saya 30, apakah bisa saya 13 tahun ke depan bisa seperti Prof. Winarno ini? Membayangkan saja saya kayaknya masih belum nyampe ini, Prof. Mohon mungkin bisa cerita sedikit perjalanannya, Prof, sehingga mungkin nanti bisa ada tips-tips buat generasi muda ini mengikuti jejak langkah Prof. Winarno. Iya, makasih. Jadi hidup itu dilakukan, Mas, nggak usah dibayangkan. Jadi karir itu mulai ketika saya tahun 90, itu tes CPNS, diterima di UM, tapi ketika itu persyaratan dosen baru S1. Begitu masuk tahun 91, saya memutuskan, saya pilih yang strategis. Sebagai seorang dosen, maka jabatan tertingginya adalah profesor. Nah, tahun itulah saya menentukan bahwa saya harus kuliah. Untuk memilih kuliah, saya mempertimbangkan ketika itu, dosen senior saya ada 2 orang, satu sudah milih UNER, Surabaya, dan satu IKIP Malang ketika itu. Maka saya harus memilih di lembaga yang berbeda, karena apa? Saya harus memperoleh beasiswa. Maka saya putuskan saya masuk ke IKIP Jakarta. Nah, karir itu mulai 91 saya PNS, jadi setelah kuliah 94 selesai, maka golongan saya angkat dulu. Jadi dari 3A ke 3B, baru setelah 3C saya harus ngambil kuliah S3. Nah, kenapa? Pertimbangannya, kepangkatannya, karena 3C pantas lah kalau misalnya ditinggal keluarga di rumah, saya sekolah itu paling tidak cukup lah untuk hidup di situ. Nah, begitu 3C saya kuliah, karya terus tentunya. Jadi setiap kegiatan, setiap mata kuliah yang ketika S3, setiap mata kuliah yang kami ikuti, kebetulan 7 orang, satu angkatan, maka settingnya adalah tugas-tugas itu sama persis dengan artikel jurnal. Sehingga semua tugas mata kuliah ketika selesai atau sudah dikumpulkan ke dosen, maka itu bisa dipublish di
jurnal. Dengan cara seperti itu, sinergi antara yang dilakukan itu dengan kegiatan kampus itu tetap nyambung, sehingga semua yang dilakukan itu bisa support dengan kepangkatan. Nah, dengan cara itu, maka kenaikan pangkat juga lancar, alhamdulillah. S3 selesai, setelah itu kepangkatan bisa naik ke lektor kepala, dan dari sana selang 4 tahun setelah lulus, itu alhamdulillah guru besar bisa diraih. Jadi kata kuncinya menurut saya, semua kegiatan kita harus by design, direncanakan yang berujung pada kemudahan dalam kenaikan pangkat. Sehingga semua karya-karya kita harus dipublikasikan untuk support dengan kepangkatan kita. Saya kira itu, Mas Danang. Luar biasa. Memang kalau saya lihat Prof Win ini sangat detail dengan manajemen filenya. Jadi hampir bahkan sempat kita kemarin chatting, Bapak tuh punya folder setiap bulan. Itu apakah memang sudah dibiasakan dari dulu, Bapak? Iya. Jadi sejak tahun 2005, sejak saya pegang komputer menggunakan laptop, maka model file per tahun, per semester itu semua ada. Sehingga secara teknis itu memudahkan pekerjaan kita. Caranya sederhana sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu didokumentasikan dalam bentuk file. Sehingga kapanpun diperlukan, kita tinggal ngambil saja. Bahkan beberapa tahun setelah itu saya manfaatkan, malah saya unggah, saya memiliki beberapa alamat email yang bisa saya manfaatkan, sehingga semua pekerjaan yang selesai maka akan saya simpan di email. Dengan cara itu saya dimanapun pengen mengerjakan sesuatu, maka saya tinggal unduh saja dari dokumen yang saya miliki. Dan itu menjadi penting untuk berhasil atau menghasilkan karya tertentu. Ada dua hal yang memang harus dilakukan. Yang pertama, isinya harus clear. Yang kedua, manajerialnya harus bagus. Sehingga sekarang kalau kita membiasakan setiap tahun ada filenya, jadi setiap kegiatan mesti ada folder tertentu. Misalnya, kalau ngajar itu 2 semester ganjil dan genap, maka pada semester ganjil itu ada mata kuliah tertentu yang biasa saya sajikan, mulai deskripsi mata kuliah, ada soal, ada jadwal, segala itu semua tersaji di situ. Sehingga begitu tahun berikutnya saya tinggal upgrade saja, mana yang kemarin kurang itu akan saya perbaiki. Dan kalau sekarang itu jauh lebih efisien lagi, perkuliahan online misalnya dengan gunakan Google Classroom itu mempercepat proses penguasaan kita dalam hal mengontrol karya mahasiswa. Sehingga menurut saya memang yang diperlukan saat ini dua hal, isi menjadi penting, yang kedua manajerial itu juga tidak boleh ditinggalkan. Dengan cara itu maka karya kita akan selalu bisa kita update, kita ikuti, dan juga kepangkatan kita, kenaikan pangkat kita, bahkan kinerja dosen BKD itu dengan gampang ketika kita perlukan. Dan eranya sekarang memang seperti itu, makanya walaupun usia sudah masuk 56, saya harus tetap mengikuti kebaruan yang muncul di lingkungan, karena generasi muda sekali lagi itu juga perlu didampingi untuk melakukan akselerasi, sehingga prestasi yang ditorehkan oleh generasi muda nanti akan terekam dengan baik, dan itu akan support dengan karya kita berikutnya. Saya kira itu, Mas Danang. Luar biasa, sangat jelas, sangat lengkap apa yang disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, insight teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Prof Win atas informasi yang sudah diberikan. Mungkin yang terakhir, ada nggak sedikit tips-tips atau pesan-pesan untuk para generasi muda, khususnya orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ataupun di keolahragaan, kira-kira apa yang bisa disampaikan Bapak? Baik, terima kasih. Jadi hidup itu mengalir saja, lakukan yang terbaik hari ini.
masa lalu itu kenangan kita, ada yang manis, ada yang pahit, tapi ke depan itu harus tetap lebih aktif, sehingga bacalah peluang yang ada, lakukan selalu yang terbaik, sehingga karya kita itulah yang akan bisa diikuti oleh orang lain. Sehingga kapanpun kita berada, maka akan fungsional, akan bermanfaat bagi lingkungan kita. Dan terima kasih Mas Danang sudah mau berbagi lewat podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi generasi muda Indonesia masa depan, sehingga bidang keolahragaan akan terjadi percepatan luar biasa. Dan sampai tahun 2020 ini, publikasi di jurnal kita luar biasa, ada 59 jurnal yang terbit dan 3 sudah di Sinta 2 sudah terakreditasi yang baru-baru ini, dan itu meyakinkan saya bahwa akselerasi harus tetap dikawal oleh senior, oleh junior, sehingga literasi keolahragaan nasional Indonesia nanti akan terjadi percepatan. Terima kasih. Luar biasa, Prof. Vin. Sekali lagi terima kasih atas informasi dan insight yang diberikan kepada kami generasi muda. Semoga teman-teman yang menyaksikan dan menonton bisa menangkap apa yang disampaikan, sehingga itu bisa menjadi motivasi kita. Saya mohon izin ini di-upload juga. Semoga nanti bisa banyak teman-teman yang support dengan apa yang kita lakukan, dan semoga bisa bermanfaat. Sehat terus. Oke, Mas. Terima kasih sekali lagi. Semoga salam buat keluarga. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk bisa bertemu lagi dan bisa berkomunikasi lagi secara virtual. Terima kasih, Prof. Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.